Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak masih tetap semangat ya dalam pembelajaran dari ini, dan anak-anak semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun bersama keluarga ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, supaya apa yang kita pelajari bermanfaat, berguna, dan berkah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi jidani ilma amin. Anak-anak silakan dibuka tema 6 halaman 138. Halaman 138. 138 ini. 138. Pembelajaran 5 Taus. Ya, pembelajaran 5. Ya, baca saja ya. Amatilah gambar di atas. Anak-anak silakan diperhatikan gambarnya itu ya. Ada. Silakan. Apa Mas Ari? Halaman berapa? 138. Itu loh Mas Esio Winter. Ya, 138 pembelajaran 5 ya. Baca Ustazah ya. Anak-anak silakan diamati gambarnya itu ya. Itu ada gambar apa itu ya? Anak-anak sedang bermain apa saja itu ya? Bermain. Nah, amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar. Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anaknya yang melompat ya. Ini dilihat ya gambarnya. Ada yang ngejar kupu-kupu. Ada yang melompat tali ya. Terus ayo berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Apakah anak-anak sering bermain sambil melompat? Gak tahu. Sering apa enggak? Atau pernah? Sering. Main ya. Sering ya. Bagaimana gerakan melompat tersebut? Nah, kita bisa melakukan gerakan melompat ya. Bisa. Berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan Sampingnya sesuai petunjuk gurumu. Anak-anak melompat pakai satu kaki dan dua kaki ini ya, dilihat ya nak ya. Anak-anak silakan berdiri ya, biar sehat. Kita olahraga dulu ya, biar sehat. Ayo semuanya berdiri. Berdiri ayo. Nah, kakinya anak-anak pernah lari siap gerak gini ya. Terus jongkok gini. Jongkok. Tangannya di depan kayak di gambar itu ya. Terus ya lompat. 1. Ya. 1 2 2 10 3 kamera 5 Ayo Mbak Aisyah, sehat. 9 10. Jongkok Mas Cesar, bukan berdiri ya, jongkok. Tadi. Nah, sekarang agak tinggi. Ya. Sekarang lompat. Ya. Lompat ke depan, sana ke belakang. Berdiri. Pak, tapi tumpuannya tetap 2 kaki ya. Ke belakang. Depan. Belakang. Ayo Mas Esio. Biar sehat, ayo. Belakang. Ayo. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek apa enggak? Capek, Capek karena tidak terbiasa ya. Kalau anak-anak terbiasa enggak capek ya. aku udah kebiasa. Ya, yang terbiasa. Lah. Yang terbiasa sehat. Sekarang yang bawahnya ini 1 ya kakinya. Anak-anak, siap dulu, ayo. Berdiri semuanya, siap. Lalu Capek, ya. Coba 1 loh ya. Coba. Terus gitu ya. Pakai tumpuan 1 kaki ya lompatnya. Ulangi saja. 1, 2 ya. Tapi kisah berikut Nanti anak-anak praktek di rumah ya. Nanti anak-anak praktek di rumah. di video terus. Ya. Nanti ya. Sekarang kita lanjutkan halaman 140. Halaman 140. Mas Nafis silakan dibaca. Minta Oh, tahu saya ini, tahu. 140. 140. Ayo berlatih. Amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingat kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan 1 peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebut 1 berputar mengeliling kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainan dan jagalah kelompok kekompakan. Ya, terima kasih Mas Nafis telah membacakan. Anak-anak, dalam setiap permainan ada aturannya. Nah, guna aturan itu untuk apa? Guna peraturannya untuk apa, Nak? Ya, siapa yang tahu? Untuk waktu. Untuk waktu, waktunya kenapa? Yuk. Waktunya belajar, waktunya bermain. Enggak, nah maksudnya itu dalam permainan itu harus ada peraturannya. Kenapa harus ada peraturannya? Kenapa? Ayo, kemarin sudah dikasih soal gitu, ayo. Siapa yang menjawab? Ayo. Kalau bisa dikasih uang. Kenapa? Lagi. Kenapa harus ada peraturan? Nggak tahu. Ayo, Nak, yang bisa, Nak. Kemarin ada soal gitu, ayo. Halaman bermain dengan tertib. Sekarang halaman 140. Misalnya di sekolah atau di rumah harus ada peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Biar tertib dan teratur. Oh iya, pintar Mbak Inara, terima kasih. Itulah jawabannya. Biar tertib, teratur ya, biar disiplin ya. Kalau keadaannya tertib, disiplin, maka suasananya akan nyaman, damai, tenang, tentram ya. Ya. Misalnya kalau melanggar aturan, maka dikenai apa, Nak? Ada apanya? Kalau misalnya anak-anak melanggar aturan, dikenai apa? Kena hukum. Ya, kena hukuman, dikenai hukuman atau sanksi. Ya. Hukuman atau sanksi ya. Ingat-ingat ya. Kita itu mau jalan-jalan tapi nggak pakai helm itu pakai Hukuman, ya, dikenai hukuman atau sanksi. Nah ini, tuliskan kembali peraturan. Dia itu cek. Apa, Nak? Sudah ya, kita lanjutkan ya. Yang halaman 141. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga.
yang kayak di halaman 140 ya. Terus bawahnya apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti permainan? Kalau tidak mengikuti aturan permainan, maka akibatnya bagaimana? Enak. Kalau misalnya anak-anak bermain tapi tidak mengikuti peraturan permainannya bagaimana? Akan bagaimana? Apa ya? Akan curang. Nah, ada yang curang, terus akan terjadi pertengkaran ya. Ya, atau berebutan ya. Dan permainannya tidak berjalan lancar ya, kacau ya. Terus sekarang bawahnya, ayo berdiskusi, lakukan tanya jawab dengan teman di sebelah kamu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Anak-anak ini, anak-anak karena daring di rumah kan tidak bisa sama temannya ya. Nah, nanti anak-anak mencoba menulis sendiri ya, mencoba menulis sendiri. Nah, misalnya halaman dibuka halaman 142. Dibuka halaman 142 anak-anak. Dibuka halaman 142. Nah, tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Nah, anak-anak nanti bisa menulis contoh tata tertib di sekolah ya pada waktu istirahat ya. Nanti ditulis pakai sambung. Pakai huruf sambung ya. Anak-anak bisa membuat sendiri ya contoh peraturannya. Misalnya ini dikasih contoh Ustazah ya. Dikasih contoh Ustazah, anak-anak boleh membuat yang lain ya. Misalnya ini dikasih contoh Ustazah, anak-anak bisa membuat contoh yang lain. Misalnya, Beni, apa saja yang harus kita lakukan ketika jam istirahat? Pertanyaan kan ya. Nah, anak-anak, ciri-ciri kalimat tanya itu diawali dengan apa? Tanda tanya. Ciri-ciri kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya itu apa saja? Misalnya, Di mana? Terus, ayo siapa yang ingat? di mana? Ya boleh, di mana? Ayo Mas Esio apa? Kata tanya itu apa saja? Apa ya? Banyak. Terus, apa ayo? Pak Aisyah apa? Ya Allah, mikirnya apa? Ya anak-anak, contoh kata tanya itu Berapa? siapa, berapa, di mana, mengapa ya. Ingat-ingat ya. Contoh kata tanya itu siapa, mengapa, berapa, di mana ya. Terus Siapa, mengapa? diawali kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Harus tahu apa? setiap menulis kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Apa? Ya. Ingat-ingat ya. Dikasih contoh Ustazah dibacakan lagi ya. Kalimat tanyanya. Beni, apa saja yang harus kita lakukan ketika jam istirahat? Nah, akhirnya dikasih tanda tanya karena kalimat tanya ya. Sudah anak-anak nanti bisa menulis sendiri. Terus jawabannya tidak boleh bermain di dalam kelas ya. Misalnya kayak gitu jawabannya. Kalau waktunya istirahat, anak-anak tidak boleh bermain di dalam kelas ya. Boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Punya aku, adikku yang punya. Ya, terus tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah ya. Keluar sampai batas sekolah tidak boleh ya. Itu contoh ya, anak-anak boleh membuat yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 143. Dibuka halaman 143. Ayo berdiskusi, lihat, ayo berdiskusi. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut.
melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Ya. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak, siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah? Apa saja? Tak boleh merusak tanaman. Ya, pintar. Ayo yang lainnya Mbak Inara, ayo biar Ustazah mendengar suaranya. Tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ingat terus. Ya, ayo. Ayo, siapa yang punya pendapat yang lain, Nak? Mas Ari? Tidak boleh Keluar dari batas sekolah. Ya, pintar, Mbak Acia. Selamat berapa, Us? Halaman 143, Mas 143. Acia. Oke. Sudah. Lagi? Anak-anak, kalau di lingkungan sekolah itu termasuk datang terlambat juga tidak boleh ya. Datang terlambat sekolah tidak boleh. Tidak memakai seragam sekolah juga tidak boleh. Tidak patuh pada ustadz dan ustadzanya juga tidak boleh ya. Kalau di lingkungan sekolah ya. Nah, itu adalah beberapa contoh ya. Dibuka halaman 144. Dibuka 100 halaman 144. 144. Sudah, Mas Ari sudah dibuka, Mbak Zakila? 144 ya. 144. Apa akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah? Mengapa kamu melakukan hal itu? Menasehatinya. Mengingatkan. Ya, ditulis. Mengingatkan. Ditulis anak-anak ya jawabannya. Ya. Mengingatkan atau menegurnya, ya. Mas Nabil sudah ditulis jawabannya? Ya, cepet ya. Menegurnya, ya, atau mengingatkannya dengan sopan ya, Nak ya. Kalau mengingatkan harus dengan sopan ya. Sopan. Dengan bahasa yang sopan. Sesar. Nah, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak, Us. Kalau tidak kita lanjutkan halaman 145. Halaman 145. Sudah. Silakan Mas Cesar minta tolong dibaca ya, halaman 145. Di depan kelas terdapat pot. Judulnya harus dibaca, judulnya itu. Judul perawat tanaman. Merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Ya. Terus belakangnya terus dilanjutkan halaman 146. Mas Ari silakan dibaca halaman 146. Lanjutannya. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, terima kasih Mas Arik. Nah, anak-anak bawahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Ayo, aturannya gimana kalau ada tanaman? Anak, misalnya Loh, Mas Ezio dibaca dulu, dipelajari dulu.
Enak, Tidak siapa yang boleh tahu? merusak tanaman. Ya pintar Mbak Inara, terima kasih. Tidak boleh merusak tanaman atau memetik bunga ya. Ditulis, tidak boleh merusak tanaman atau memetik bunganya ya. Tidak boleh. Mantap. Terus bawahnya, terus masih nomor 1 ya. Belum, Mus. Oh belum ya. Kalau yang bawahnya itu kena hukuman. Belum nak, masih nomor 1. Masih nomor 1 ditambahi Ustazah. Setiap hari tanaman harus disiram. Ditulis setiap hari tanaman harus disiram ya. Setiap hari tanaman harus disiram. Terus nanti ada tugas masak telur ya? Ya nanti ya. Bisa, Bu Us. Ya, Masak mie juga pintar. bisa. Ya. Sudah nulisnya? Nomor 2. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Kena hukuman dari guru. Nah, hukuman kata lainnya tadi apa Ustazah bilangnya? Ya Sanksi. pintar, Mas Nafis, terima kasih. Biar kalau misalnya ada kata sanksi itu sama dengan hukuman ya. Biar ingat. Udah bawahnya masih nomor 2. Kalau misalnya tanaman tadi tidak disiram akibatnya apa? Tanaman akan mati. Tanaman akan layu, akarnya mati ya. Tanaman akan layu dan akhirnya mati ya. Tanaman akan layu dan akhirnya mati. Tanaman layu akhirnya mati. Terus, belum. Tanaman layu akhirnya mati. Sudah? Nah, sekarang yang nomor 3. Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Boleh apa enggak kalau bermain bola di kelas? Tidak boleh. Nah, berarti bagaimana menanggapi Benny? Caranya gimana? Harus bermain di lapangan. Ya, mengingatkan ya, harus mengingatkan dengan bahasa yang sopan. Ya. Harus mengingatkan dengan bahasa yang sopan. Mengingatkan dengan bahasa yang sopan. Siapa nangis? Boleh. Nara. Nara. Dulu Nara kurang hati Nara. Sekarang ke halaman 150. Nanti yang nulis agak bersambung dikasihkan Ustazah cara-cara menulis agak bersambung nanti ya. Sekarang langsung dibuka halaman 150. 150. Mbak Sakila minta tolong dibaca. Lara. Nah, suaranya kok gak dengar, Mbak Sakila? Lara. Mbak Sakila suaranya dinyalakan, Nak. Suaranya belum dinyalakan. Anda tidak. Nyalakan ini. Ya, Mbak Sakila suaranya dinyalakan dulu biar dengar suaranya ya. Sudah dinyalakan, Jok. Iya,
ya, sudah nyalakan ini. Iya, Us. Di Ustazah tulisannya mute ya. Terus sampai Mbak Sakila yang belum. Bisa dibaca. Lah, ya, jadi tidak dengar. Karena aku kecil, Mbak. Yang banter, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Sakila. Diulangi Mas Esio, dibaca. Yang keras, ayo. Halaman 150 Mas Esio, diulangi bacanya. Ayo mengamati, amatilah gambar di atas. Apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar tersebut? Rani dan temannya memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Mereka bekerja sama merawat tanaman di sekitar sekolah. Setiap siswa mempunyai tugas menyiram tanaman secara bergerak. Terus sampainya halaman 151. Jika ada yang siswa membutuhkan bantuan, yang lain membantu. Apakah kamu juga selalu bekerja sama dan saling membantu dengan teman sekelasmu? Ceritakan pengalamanmu ketika mendapat bantuan dari temanmu. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendapatkan bantuan dari teman? Pernah. Pernah. Ayo, misalnya apa? Ayo, satu-satu semuanya jawab. Mbak Inara apa? Bantuan apa? Mas Rehan, tolong aku bawakan buku ini. Ayo, siapa yang pernah menceritakan, pernah mendapatkan bantuan dari temannya? Bagaimana? Tanya. Suatu hari aku lagi menyiram tanaman. Temanku sedang membawa buku banyak. Temanku meminta bantuan padaku. Aku menerimanya. Itu sampai yang menolong, Mbak, ya. Benar itu ceritanya, tapi Mbak Inara yang menolong temannya membawa buku. Misalnya itu anak-anak. Terima kasih ya, Sita. Kasih makanan atau dibawakan makanan atau dipinjami pensilnya. Gitu loh, anak-anak yang dikasih pertolongan. Bukan anak-anak yang menolong, ya. Paham? Mbak Inara yang mendapatkan pertolongan. Mendapatkan bantuan atau pertolongan. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Mas Ari? Pernah enggak ditolong temannya? Pernah enggak ditolong temannya? Nah, Pernah lah ya, ditolong dalam hal apa misalnya? Ayo. hal membawa Bukan pensil. sapu. Mbak Inara yang menolong, Nak, ya. Ini sampai yang mendapat pertolongan, ya. Misalnya anak-anak tidak membawa pensil dipinjam temanku. Tadi saya ke sekolah lupa tidak membawa pensil, ya. Lah, ini Mbak misalnya Mbak Sakila menolong aku meminjamkan pensilnya, gitu loh. Berarti sama yang mendapat pertolongan. Misalnya Mas Ezio, saya tadi lupa tidak membawa makan atau kue, lalu saya dikasih sama Mas Nafis kue, gitu loh. Terima kasih Mas. Walah. Gitu. Tahu. Ya, paham? Paham. Ya, paham Mas Nabil? Paham. Ya, misalnya anak-anak tidak bisa mengerjakan, misalnya soal nomor 1, lalu meminta bantuan temannya, ya. Nah itu jenenge sampean dikasih bantuan ya, atau pertolongan, sampean yang dikasih, bukan sampean yang mengasih ya. Paham ya? Nah, sekarang ini karena kelompok yang halaman 151 sampai sekarang dibuka halaman 152. 152.
152 dilihat ya nak ya. Yang atas halaman 2 misalnya berisi deskripsi buku. Contoh, buku ini adalah buku ringkasan tentang pengukuran berat benda. Buku ini disusun oleh Lina, Beni, dan Udin. Buku ini dibuat pada hari Selasa 19 Desember 2017. Tulislah dengan huruf tegak bersambung dan gunakan huruf kapital dan titik dalam jelas. Anak-anak, Ustaz mau tanya, huruf kapital tadi digunakan untuk apa saja? Nama orang. Nama orang. Awal nama kalimat. Ya, awal kalimat. Nama yang dipelajari kelas 2 ini ya. Awal kalimat, ingat-ingat ya, awal kalimat nama orang, nama hari dan nama Tempat. nama apa, Bu? Bulan. Bulan. Anak-anak, coba dalam seminggu ada berapa harinya? Dalam seminggu ada berapa harinya? 7 hari. Apa saja mulai apa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober. Hari dulu nak, hari dulu ya. Hari dulu. Senin, Selasa, Rabu, Selasa. Ayo Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Bentar, ada 7 ya hari-harinya. Nah sekarang kalau bulan, dalam setahun ada berapa bulannya? 12. 12. Nah, 12, ayo. Mulai Januari sama-sama. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember. Ayo, siapa yang berani sendiri? Siapa yang berani? Angkat tangan. Ya, Mas Arik, ayo dicoba. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, Mei, habis September, Mei apa? Juni, Juli, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, pintar. Terima kasih, Mas Arik. Ayo, Mbak Inara, coba. Semuanya satu-satu. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pintar. Terima kasih, Mbak Inara. Ayo, Mas Cesar. Di sini Mas Nabil Us. Mas Cesar, ayo. Ya, nanti